Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Fauzia dengan NIM 186250098 dengan prodi PG PAUD semester 2 dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya ingin membahas teori belajar kognitif. Nah, yaitu ada satu pengertian teori kognitif, prinsip dasar teori kognitif. 3. Tujuan teori belajar kognitif. 4. Model teori belajar Brunner dan Ausubel. 5. Model pembelajaran Robert Wagner. 6. Model perkembangan intelektual Jean Piaget. Selanjutnya yang pertama pengertian teori kognitif secara bahasa. Kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang kedua ada prinsip teori kognitif. Satu, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Dua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Tiga, tujuan teori belajar kognitif. Belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Keempat, teori belajar Brunner dan Ausubel. Teori Brunner merupakan teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif adalah tahap pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi secara langsung benda-benda konkret. B. Tahap ikonik adalah tahap pembelajaran di mana siswa memanipulasi benda-benda konkret menjadi gambar. Yang C. Tahap simbolik adalah tahap pembelajaran di mana siswa memanipulasi gambar pada tahap sebelumnya menjadi simbol matematika. Selanjutnya yang kelima, Ausubel. David Ausubel mengusulkan pendekatan pembelajaran yang disebut pembelajaran signifikatif. Ia berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika materi baru memiliki relevansi dan dapat dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran siswa. Ausubel menekankan pentingnya pengajaran melalui peta konsep dan penyajian informasi secara hierarkis. Selanjutnya ada 5 model pembelajaran Robert Gardner. Robert Gardner mengajukan model pembelajaran yang terdiri dari 8 tahap, juga dikenal sebagai kategori tujuan belajar atau hambatan kognitif. Model ini menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan merinci bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif. Yang keenam ada model perkembangan intelektual Jean Piaget. Piaget adalah orang pertama yang menggunakan filsafat konstruksi dalam proses belajar mengajar. Piaget dalam Bell 1981 berpendapat bahwa proses berpikir manusia merupakan perkembangan yang bertahap dari pemikiran intelektual konkret menjadi abstrak, berurutan melalui 4 tahap perkembangan sebagai berikut. Pertama, periode sensori motor 0-2 tahun. Periode karakteristik ini merupakan gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi langsung dari rangsangan. Rangsangan itu timbul karena anak melihat dan meraba-raba objek. Anak itu belum memiliki kesadaran akan konsep objek yang tetap. Selanjutnya yang kedua ada periode praoperasional 2-7 tahun. Operasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses berpikir atau logika dan merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas sensori motorik. Pada periode ini, anak dalam berpikirnya tidak berdasarkan keputusan
yang logis melainkan berdasarkan keputusan yang dapat dilihat seketika. Periode ini sering disebut juga periode pemberian simbol, misalnya satu benda yang diberi nama simbol. Tiga periode operasi konkret 7-12 tahun. Dalam kurun waktu ini, anak berpikirnya sudah dikatakan menjadi operasional. Periode ini disebut operasi konkret karena berpikir logisnya berdasarkan atas perilaku fisik dari objek-objek. Operasi konkret hanyalah menunjukkan kenyataan adanya hubungan dengan pengalaman empiris konkret yang lampau dan masih mendapat kesulitan dalam mengambil kesimpulan yang logis dari pengalaman-pengalaman yang khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.